Halo semuanya, kenalin nih nama gue Ahmad. Nah kali ini tuh gue mau daki Gunung Sumbing nih. Sebenarnya tuh di sini gue bareng temen-temen gue, rombongan lah. Ada Alexa, ada Dwi, ada Akila, ada Ica dan ada Adel. Nah kita itu kepisah, mereka duluan. Dan kebetulan juga gue itu mau nanya-nanya nih tentang pengetahuan mereka tentang persepsi, komitmen organisasional, dan pengambilan keputusan individu. Jadi kita harus susul mereka nih. Yuk ikutin perjalanan gue. Nah, akhirnya sampai juga nih gue di pos 1. Tadi sih katanya ya Ica itu ada di sini nih. Gimana? Oh, itu dia. Halo, Ca. Halo, Akhirnya ketemu juga nih. Lagi istirahat ya? yaps. Mumpung ketemu nih, gue mau nanya. Kita kan ada materi kuliah tentang persepsi sama komitmen organisasional. Menurut lo itu apa sih itu? Wah, pas banget nih. Jadi, persepsi itu proses kognitif yang bikin kita bisa memahami lingkungan sekitar. Contohnya di sini, ada yang lihat jalur terjal dianggap seru, tapi ada juga yang melihatnya berat banget. Itu bedanya persepsi. Nah, Hmm. kalau komitmen organisasional, itu sikap loyal sama organisasi, bikin seseorang rela bertahan, kerja keras, dan peduli sama tujuan bersama. Oh, jadi meski kita lihat hal yang sama hasilnya, tanggapannya bisa beda ya. Oke nih, makasih ya. Ca. Oke, Oke, kalau gitu kita lanjut yuk ke pos kedua. Katanya si Dwi ada di pos 2 ya. Let's ayo go. let's go. Let's go. Yo, akhirnya gua sama Ica udah sampai nih di camp kedua dan kita coba cari Dwi di sini ya. Ayo, Cak. Oh, itu dia orangnya. Gua samperin dulu nih si Dwi. Oi, Wi. It's Oi, eh lagi ngaso ya? iya nih lagi istirahat, Tadi capek. tadi gue udah diceritain nih sama Ica soal definisi. Nah, kalau menurut lu faktor apa aja sih yang bikin persepsi orang itu berbeda-beda? Menurut gua sih ada 3 faktor utama ya. Yang pertama sih, itu sih dari orang yang memberi persepsi. Kayak setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang unik. Terus, faktor yang kedua yaitu objek atau target yang dipersepsikan. Misalnya, jalur gunung ini nih yang kita lihat. Terus yang faktor ketiganya yaitu situasi sekitar. Kalau lagi capek, jalur landai pun terasa berat. Jadi, persepsi itu kombinasi yang siapa kita lihat, apa yang dilihat, dan kondisi pada saat ini. Itu menurut gue. Oh, gitu ya. Jadi bukan soal apa yang kita lihat aja ya, tapi juga kondisi kita pas lagi ngelihat. Thank you nih, Wi. Kalau gitu kita kita Betul-betul. Terima kasih. oke, kalau gitu kita lanjut yuk, kita nyusul yang lain. Kalau nggak salah sih Yuk, Lexa di atas sini sih. Oke, let's go, kita ke ya, camp 3. go, go. Go, go. Nah akhirnya bisa kesusul juga lu, Lex. Lex, lu bisa kasih contoh nyatanya gak sih soal persepsi sama komitmen itu di dunia
pekerjaan gimana? Ada nih Mat. Nah, kita bisa sama-sama lihat di studi kasus PT Center Tama Global Solusindo. Karyawan di sana memiliki persepsi yang berbeda-beda soal target kerja. Ada yang menganggap target tinggi itu sebagai tantangan untuk bisa mempunyai kinerja yang lebih baik. Tetapi ada juga yang merasa lebih mudah stres karena tuntutan target kerja yang tinggi. Tingkat komitmennya juga berbeda-beda. Ada yang setia walaupun ditawarkan gaji yang besar di tempat lain, tapi ada juga yang lebih mudah resign karena ditawarkan gaji yang lebih besar di tempat lain. Oleh karena itu, manajemen perlu menggunakan teori pengambilan keputusan. Pertama, sebagai survei kepuasan. Kedua, membuat alternatif solusi seperti bonus kinerja. Kemudian yang ketiga, ada forum komunikasi. Kemudian kita akan memilih kombinasi strategi yang akan dibuat. Hasilnya, karyawan jadi lebih semangat dan produktivitas naik lagi. Seperti itu. Oh gitu ya, jadi semua masalah itu sudah diatasi dengan keputusan yang tepat ya. Keren banget nih kasusnya. Kalau gitu kita langsung aja ke pos 4 karena kita udah nungguin di situ nih bareng dengan Dwi dan juga Ica. Akhirnya kita sampai juga ya di pos ketiga nih. Iya, betul sekali. Yoi, betul. Ya, itu ada balkon nih, kita istirahat dulu sebentar di sini. Ayo wi, buru wi. Ayo Wi, sini Wi. Ayo. Tadi sayang banget ya Alexa, dia udah nggak bisa lanjut. Iya ya, padahal seru ini ya. Iya, dia harus diangkut, diturunin karena kesehatannya. Semoga nanti next time dia bisa ikut kita sampai ke puncak. Semoga. Kita lanjut tanpa Alexa ya. Iya. Yaudah yuk kita lanjut aja ke pos keempat. Tadi sih gue dapat kabar Kila di situ sih di pos 4. Let's go. Ayo. Ayo. Halo guys, yuk akhirnya kita sampai juga di pos keempat, pos yang udah mau mendekati puncak. Tadi si Dwi sama si Ica udah duluan sih, jadi gua harus ini dulu. Nah ini dia akhirnya ketemu juga. Yo, cepet banget kalian berdua nyampe sini. Iya dong. Nice. Pakai shortcut. Tadi sih gua dengar kabar-kabar Kila di sini sih. Dia di mana ya, BTW? Itu gue liat di situ tuh. Oke, let's go. Langsung aja nih gua tanya ke dia nih. Halo Kila. Ayo, oke. Halo. Nah di sini gue mau nanya nih Kil, biar nggak sepi banget ya. Gimana sih hubungan persepsi sama komitmen dengan pengambilan keputusan itu menurut lu? Nah, hubungannya itu erat banget sih. Kalau misalnya persepsinya positif dan komitmennya tinggi, orang biasanya bikin keputusan yang lebih berpihak ke organisasi, bukan cuma diri sendiri. Nah, dalam teori, pengambilan keputusan punya tahap-tahap. Nah, mulai dari identifikasi masalah, cari data, bikin alternatif, evaluasi, pilih yang terbaik, jalankan, terus evaluasi lagi. Nah, sama kayak kita pendaki ini, harus mikir jalur yang mana, pertimbangin tenaga, cuaca, baru diputusin buat jalan. Oh gitu ya, jadi naik gunung juga bisa jadi ini contoh-contohnya. Wih mantep banget ya. Udah kalau gitu ayo kita berempat ke puncak nih, ada katanya udah di pos akhir dia. Ayo, Let's go. let's go.
Yo, akhirnya sampai juga kita nih di puncak. Ternyata si Ada udah sampai duluan tuh. Nanti kesamperin dia. Gimana perasaan kalian nih udah nyampe puncak? Seneng banget sih, seneng banget. Karena gini gunungnya seru banget, gila. Gila, gila, gila. Ya. Ya udah kita samperin Adel yuk. Ya. Nah itu dia Adel. Oh ya Adel, cepet banget tuh sampainya. Ya dong. Gila sepuh. Emang beda ya. Nah, BTW gue mau nanya nih, semua lo aja ya. Lo tau gak secara keseluruhan dan singkat persepsi dari komitmen organisasional itu kayak gimana? Kayaknya gue tahu. Jadi menurut gue singkatnya gini, Mat. Persepsi dan komitmen organisasional itu nentuin kualitas keputusan. Kalau persepsi positif plus komitmennya kuat, keputusan cenderung lebih pro organisasi. Tapi tetap ada faktor lain kayak emosi, bias, sama kondisi sosial yang ngaruh juga. Jadi teori itu penting, tapi harus fleksibel sama realita. Wih, Itu, Mat. wih menarik juga ya, lo bisa simpulin secara kayak gitu. Ya kebetulan gue juga tahu lagi ngepelajarin itu juga soalnya. Wih, iya sih, oke oke. Makasih loh ya jawabannya. Udah kalau gitu kita foto bareng ya berempat yuk. Ayo. Ayo. Oke guys, segitu dulu ya mendaki dan penjelasan dari kita semua. Dadah. 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 Ini tentang persepsi sama komitmen.